Oke semuanya, gimana kabar kalian di hari kedua lebaran ini? Gimana hasil jarahan kalian di rumah tetangga, rumah keluarga, atau rumah-rumahan yang lainnya? Apakah udah cukup buat top up diamond di game favorit kalian? Bang, THR gue mana? Gak ada, lu aja kan baru lahir minggu lalu. Loh bang, gue laporin ibunda loh bang. Dih, nganceman. Tar dulu ya Gugarucan, gua mau buat pengumuman singkat dulu ke teman-teman kita. Pengumuman apa bang? Jadi gini, pertama, sorry banget kalau gua nggak bisa ngasih THR ke kalian semua di hari lebaran ini. Tapi sebagai gantinya, gua mau ngadain giveaway buat spesial 50.000 subscribe nanti. Dan eventnya akan gua adain di akhir bulan Mei mendatang. Apa hadiahnya dan gimana cara dapatnya, gua bakal umumin di awal bulan Mei nanti. Jadi, mulailah share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian, biar target 50.000 subrek gua bisa tercapai di bulan Mei nanti. Serius bang, tumben baik bang. Barusan padahal lu pelit ke gue bang. Abis ngerampok di mana lu bang? Bang. Kita lupakan dulu soal giveaway-nya. Karena kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang seringkali membuat gua ngehalu punya waifu real bertipe onesan seperti Mbak Maya. Tapi sebelum kita mulai, silakan memencet tombol subrek dan like-nya dulu di bawah. Sekalian juga, share sebanyak mungkin agar semua anime yang kalian sukai bisa gua upload di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Amankan resleting celana kalian, singkirkan tisu sejauh mungkin, dan inilah dia, Isekai One Turn Kill Nesan episode ketiga. Episode kali ini dibuka dengan memperlihatkan Asahi yang sedang dikejar-kejar oleh seekor goblin. Bagaikan serangan bocil, serangan Asahi barusan hanya mampu membenjolkan kepala si goblin saja dan hanya memberikan damage sebesar 2 poin. Si goblin yang marah pun sontak memanggil para bestinya untuk mengejar Asahi. Namun, yang tidak diketahui oleh para goblin ialah Asahi si lemah memiliki senjata yang mampu membuat para lelaki ngiler. Maksudnya, memiliki senjata terkuat di dunia. Setelah menghanguskan para goblin, Maya bertanya kondisi Asahi dan melihat adiknya yang kotor karena debu. Dengan senang hati Maya pun membantunya untuk membersihkannya. Namun sesaat kemudian, sentuh aku aja Mbak Maya, sentuh aku! Kerja yang bener woi. Setelah mendapat perlakuan yang membuat para jomblis iri, Asahi yang berpikiran untuk mandiri. Namun pikirannya itu malah dibaca oleh sang kakak dengan seenak jidatnya. Setibanya di kota, Asahi nampak sangat senang karena dirinya telah mencapai level 10. Maya pun merasa pertumbuhan level Asahi yang sangat lambat meski telah dibantu olehnya. Mereka baru menyadari bahwa perolehan EXP didapatkan berdasarkan kontribusi individunya. Mengetahui hal itu, Maya pun mengusulkan untuk Asahi menghabisi monster yang nanti ia tangkap. Atau bisa dikatakan free hit. Asahi yang menolaknya karena tidak tega dengan para monster itu. Hal itu membuat Maya kepikiran satu ide. Usulan Maya jelas ditolak oleh Asahi karena dirinya takut akan melukai sang kakak. Mendengar membuat Maya terkejut dan langsung memeluk sang adik. Setelah itu, Asahi yang membahas soal leveling enaknya dilakukan dengan santai dan menganggap memiliki skill cheat hanya akan buang keseruan game. Namun sesaat setelah Maya memandangi sang adik, Asahi langsung mendapatkan ulti dari kakaknya sendiri. Singkat waktu, tak ingin terus dilindungi oleh sang kakak, Asahi yang berat menjadi semakin kuat, memutuskan untuk leveling lagi. Akan tetapi, keseriusan Asahi itu harus diganggu oleh Maya yang langsung menerkamnya dari belakang. Di tengah pelukan wangi-wanginya Maya, Asahi baru saja mendapatkan skill baru yang dapat membantunya lepas dari situasi seperti itu. Escape. Bagaikan di Rising Minato, Asahi nampak memperoleh skill escape yang mampu membuatnya kabur dari terkaman sang kakak. Ngerasa udah menang dari Maya, namun suasana di sekitar Asahi tiba-tiba malah jadi mencekam.
dengan sosok Maya yang seolah akan menggila. 知らなかったのか、朝日。獲物が逃げれば逃げるほど私は燃えるタイプだということを。 Rupanya Maya adalah tipe cewek pemburu, namun sifat ganasnya itu malah dilampiaskan ke saudaranya sendiri. Dengan kecepatan super, Maya menerjang Asahi di saat Asahi yang berniat kabur menggunakan escape-nya. Namun sayangnya... Siapa yang iri pengen jadi Asahi angkat? Singkat cerita di guild, Asahi yang tak ingin bergantung pada Maya memutuskan untuk mencari sebuah party. Karena impiannya yang ingin berpetualang dengan partinya dan menyelesaikan dungeon bersama-sama. Tidak hanya itu, dirinya juga ingin menjalin ubu-ubuan dengan salah satu member partinya itu. Di tengah Asahi yang masih berhayal, Tanya datang dan mengajaknya mengobrol seputar party. Tanya yang mengira Asahi adalah petualang solo. Hal itu membuat Asahi meluruskan bahwa dirinya berpetualang bersama sang kakak. Mendengar yang membuat Tanya mengira Asahi jadi petarung depan, sedangkan sang kakak menjadi support di belakang. Karena kebohongan Asahi selama ini, dirinya hanya bisa mengiyakannya saja. Yang padahal faktanya justru kebalikannya. Bahkan Asahi tidak melakukan support dan hanya bersembunyi di belakang Maya. Setelah itu, Tanya mengusulkan untuk membentuk party ideal seperti party Balmung. Karena tiap individunya yang dikenal sangat kuat. Mulai dari Gordon, tanker tak tertembus, maga Mimosa yang ahli dalam berbagai macam sihir, sekaligus perangkap menjadi healer, buffer, dan juga debuffer. Archer Sulain yang dikenal sangat akurat, dan Siegfried yang mampu memberikan damage yang sangat kuat. Mendengar betapa idealnya party Balmung membuat Asahi kagum dan bertanya apa yang sedang dilakukan party Balmung setelah kepergian mereka untuk membasmi pasukan Raja Iblis. Tanya dengan sigap membisikkan sesuatu tentang party Balmung yang habis dibuat wipe out oleh musuh misterius dan kabur kembali ke dalam kota. Tanya yang tak ingin sesuatu terjadi pada Asahi memintanya untuk berhati-hati dalam tiap kerjaannya. Singkat waktu, dalam perjalanan kembali ke penginapan, Asahi mendapati Kang Abok yang sedang dibully oleh beberapa orang. Meski awalnya tak ingin terlibat, namun ketika mendapati Kang Abok yang tadi hendak dimodarin, secara tiba-tiba ketiga badut tadi langsung berganti fokus ke Asahi karena dirinya yang baru aja ikut campur dengan urusan mereka. Namun sesaat kemudian, oh, rupanya Kang Abok tadi sangat hebat dalam solo versus squad. Siapakah pria Abok itu? Pertanyaan Asahi itu pun terjawab usai mendekat dan membantunya memuntahkan isi abokan bekas semalam. もしかしてジークフリートさん Rupanya, setelah dikalahkan oleh Kill Maria di episode sebelumnya, Siegfried sekarang berputus asa karena semua orang yang tadi mengagung-agungkan party level naganya kini mencacinya yang telah diratakan hanya karena satu iblis. Keputusasaan Siegfried sampai-sampai membuatnya menyalahkan kedua orang tuanya yang memberinya nama semewah itu. Saking mewahnya sampai membuat Siegfried harus terus berjuang dan berlagak sok keren untuk menghibur diri. Namun tindakan itu malah membuatnya harus membasmi pasukan iblis. Setelahnya, impian Asahi untuk memiliki party dibuat pupus dalam seketika karena Siegfried yang menjadi Kang Cepu tentang ketiga teman partinya itu. Di mana Mimosa ternyata adalah tante garing yang suka menghabiskan waktu dengan anak-anak muda tampan di suatu bar. Sulain yang telah berumur 150 tahun membuatnya terus mengomeli Siegfried karena merasa jauh lebih tua dari mereka semua. Dan Gordon yang dikenal sangat pemalu, bahkan Siegfried saja tak pernah sekalipun melihat wajahnya. Dengan kata lain, パーティーに夢を見るな Siegfried pun memberitahukan party Balmung yang telah ia bubarkan setelah gagal dalam misi sebelumnya. Meski merasa lega karena telah kembali jadi solo player, namun dirinya baru agak menyesalinya setelah Asahi yang berkata party tetaplah kawan yang dapat diandalkan. Karena mereka yang mampu saling melindungi satu sama lain. Setelah cukup lama mengobrol, Asahi pun pamit pergi dari sana.
目の前の困っている人をただ助けたいっていう、そんな純粋な駆け出しの頃が。Singkat cerita, setelah mendapati quest dari rekan invasi Wyvern di sebuah desa, Asahi diminta untuk segera pergi ke sana. Di saat Asahi yang kembali ke penginapan dengan niatan memanggil Maya, namun Tanya menekankan mereka tidak memiliki banyak waktu. Hal itu membuat Asahi langsung diantarkan menggunakan kereta kuda di sana. Dan dirinya harus menghadapi 3 Wyvern seorang diri. Mengira tak ada harapan lagi, namun secara tiba-tiba skill dahsyat yang muncul di hadapannya itu membuat Asahi selamat dari terjangan para monster. Dan ternyata skill ungu gelap itu milik Kilmaria, si kakak isekainya Asahi. Kilmaria yang ingin Asahi memanggilnya dengan sebutan kakak lagi, namun Asahi menolaknya karena saat itu dirinya cuma salah sebut saja. Meski begitu, Kilmaria tetap memikirkan panggilan kakak yang tepat untuk dirinya sendiri. Setelahnya, Kilmaria nampak membalikan rencana petualang Asahi yang sempat terjatuh sebelumnya. Namun sebelum bisa mengatakan tujuan aslinya, 3 Wyvern datang dan berdiri menerjang mereka berdua. Akan tetapi, sebelum Kilmaria mengeluarkan kekuatannya, secara tiba-tiba kemunculan Maya membuat Kilmaria langsung menantang adu mekanik lagi dengannya. Namun sayangnya, dirinya dikacangi, bahkan tidak dianggap ada oleh Maya. Setelah cukup banyak kekhawatiran Maya pada sang adik, mereka yang hendak pulang dihentikan oleh Kilmaria. Maya yang mengatainya dengan sebutan ciwi baju kurang bahan, membuat Kilmaria mengkonternya yang belak-belakan menunjukkan perut wanginya. Maya pun beralasan bajunya yang ia pakai saat ini adalah baju favorit Asahi. Asahi yang tak ingin ikut campur terpaksa mengakuinya hingga membuat Kilmaria agak waspada padanya. Kilmaria kemudian meminta duel ulang dengan Maya, namun Maya dengan datarnya bertanya kenapa dirinya harus bertarung dengannya, karena kewajibannya hanyalah mengurus Asahi seorang. Mendengar yang membuat Kilmaria mendekap Asahi untuk dijadikan sandranya. Kilmaria kemudian meminta Asahi untuk berpura-pura layaknya sedang dikasari olehnya. Di tengah bisik-bisik manja mereka, Kilmaria baru menyadari Maya yang telah menghilang dari posisinya. Dan ternyata tak ingin kalau usai terkena jitakan ulti Maya, Kilmaria memegang kaki Maya hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Di tengah pertengkaran 2 pasang boba ini, mereka tidak menyadari kedatangan Wyvern yang langsung menyambar adik mereka. Tak ingin Asahi kenapa-napa, combo 2 boba pun tak terelakkan. Usai berkombo mantap antara Maya yang menyerang monster itu dan Kilmaria yang menyelamatkan Asahi, Kilmaria pun terkejut karena Maya yang mempercayakan Asahi padanya. Mengira semua telah selesai, namun Kilmaria kembali berulah dengan mendekap Asahi sekali lagi. Akan tetapi, Asahi yang memiliki skill escape nampak langsung menggunakannya. Escape! Setelah semuanya, Kilmaria tertawa karena menganggap Asahi dan Maya yang sangat menarik baginya. Merasa sudah cukup, Kilmaria kemudian berpamitan pergi dari sana. Dewa na, Maya, Asahi, mata kau dasu. Sekepergian Kilmaria, Asahi menyadari sesuatu tentang sang kakak, yang mana meski Maya dan Kilmaria selalu bertengkar tiap bertemu, tapi senyuman Maya saat ini telah mewakilkan isi hati kakaknya itu. Maya yang menyadari Asahi yang memperhatikan wajahnya langsung bertanya pada adiknya itu. Asahi pun beralasan dirinya hanya sedang berpikir apa yang ia butuhkan saat ini hanyalah Maya seorang. Mendengar membuat si kakak berotak sengklek ini menyalahartikan ucapan Asahi barusan. Maya ne igai nani mo iranai toyu netsuretsu na propose ka!